Halo teman-teman semua, saya Natalia Sembiring, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus 4, siklus penjualan dari perusahaan Jim & Clean. Untuk mata kuliah praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan yang pertama, diagram konteks. Di sini, pesanan penjualan akan dikirimkan ke departemen penjualan. Lalu departemen penjualan akan mengirimkan pesanan penjualan tersebut ke sistem pemrosesan pesanan penjualan. Lalu, sistem pemrosesan pesanan penjualan akan mengirimkan salinan pengeluaran persediaan dan slip pengepakan ke departemen gudang. Yang kemudian departemen gudang akan mengirimkan salinan pengeluaran persediaan, voucher jurnal dan barang. Lalu, salinan pengeluaran persediaan, voucher jurnal dan barang yang dari departemen gudang akan dikirimkan ke departemen pengiriman. Lalu departemen pengiriman akan mengirim kembali salinan pengeluaran persediaan dan voucher jurnal. Yang kemudian sistem pemrosesan pesanan penjualan akan mengirimkan salinan pengeluaran persediaan dan voucher jurnal ke departemen akuntansi. Lalu departemen akuntansi akan mengirimkan rekonsiliasi bank dan voucher jurnal ke sistem pemrosesan pesanan penjualan. Yang kemudian sistem pemrosesan pesanan penjualan akan mengirimkan laporan file pesanan terbuka ke departemen penjualan. Kemudian kita akan membahas lebih detail lagi di DFD level 0. Pada DFD level 0 saya akan menjelaskan 3 poin penting, yaitu entry pesanan penjualan, pengiriman, dan penerimaan kas. Pada diagram ini pelanggan akan membuat pesanan yang kemudian pesanan tersebut akan diterima oleh departemen penjualan. Lalu departemen penjualan akan mengirimkan salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, file pesanan penjualan, lalu akan diteruskan ke departemen gudang. Di sini departemen gudanglah yang akan memproses pesanan tersebut. Lalu departemen gudang akan mengirimkan kembali salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan barang yang akan dikirimkan ke pelanggan nanti. Lalu sebelum mengirim barang ke pelanggan, bagian pengiriman akan mengirimkan salinan faktur kepada staf administrasi. Yang kemudian staf administrasi akan membuat 2 salinan bill of lading dan akan mengirimkannya ke bagian kepengiriman. Lalu bagian pengirim akan mengirimkan bill of lading, salinan pengepakan, dan barang yang akan dikirimkan ke pelanggan melalui kurir. Lalu kurir akan mengirim bukti pengiriman kembali. Lalu bagian pengiriman akan mengirim cek slip pembayaran kepada sekretaris bagian umum. Lalu sekretaris bagian umum akan mengirim salinan slip kembali. Salinan pengeluaran persediaan, voucher jurnal, slip setoran, dan pembayaran akan dikirimkan dan disimpan di departemen akuntansi. Yang kemudian departemen akuntansi akan mengirimkan voucher jurnal dan akan mengupdate persediaan piutang dan buku besar. Bagian penerimaan kas
akan mengirimkan laporan bank ke bank, yang kemudian bank juga akan mengirimkan slip setorannya. Slip setorannya inilah yang akan disimpan di Departemen Akuntansi sebagai bukti penyetoran. Kemudian saya akan membahas di FD level 1. Pesanan pelanggan akan diteruskan ke proses pesanan barang, kemudian dilanjutkan untuk mempersiapkan dan mencetak 7 bagian pesanan penjualan, seperti salinan untuk pengeluaran persediaan, salinan untuk slip pengepakan, salinan untuk faktur, salinan untuk buku besar, dan 3 salinan untuk file. Setelah itu pesanan dilanjutkan. Kemudian saya akan membahas di FD level 2. Setelah pesanan dilanjutkan, maka akan masuk ke dalam proses pengecekan barang di gudang. Bagian gudang akan melihat dari master data persediaan. Apabila barang tidak tersedia, maka pesanan di-reject dan akan ada pemberitahuan dikirimkan ke pelanggan. Tetapi apabila pesanan tersedia, maka pesanan dilanjutkan ke dalam proses pengambilan barang ke gudang. Setelah itu, dilanjutkan ke dalam proses mengupdate buku besar dan mencetak voucher jurnal yang dilakukan oleh Departemen Gudang. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan dan pengisian bill of lading yang dilakukan oleh staf administrasi. Lalu dilanjutkan ke dalam proses pengiriman barang oleh kurir. Lalu dengan adanya salinan bukti pengiriman, maka akan mengupdate buku pembantu piutang dan dilanjutkan dengan penerimaan cek dan slip pemberitahuan pembayaran. Selanjutnya diteruskan ke Departemen Akuntansi dan Departemen Akuntansi akan mencetak voucher jurnal. Lalu selanjutnya penyimpanan bukti penerimaan cek dari bank ke Departemen Akuntansi dan Departemen Akuntansi akan mengupdate buku besar. Lalu yang terakhir, saya akan membahas voucher atau bagan alir. Di sini saya membuat 7 kolom, yaitu Departemen Penjualan, Departemen Gudang, Departemen Pengiriman, Departemen Akuntansi, Kurir, Sekretaris Bagian Umum, dan Bank. Dari pelanggan adanya pesanan, lalu Departemen Penjualan mencatat pesanan dan memberikan pesanan tersebut ke staf administrasi untuk mencetak bagian pesanan penjualan, seperti salinan untuk pengeluaran persediaan, salinan untuk slip pengepakan, salinan untuk faktur, salinan untuk buku besar, dan 3 salinan untuk file. Salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan untuk file dari pesanan penjualan tersebut akan dikirim langsung ke gudang. Ketika bagian gudang menerima salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan salinan untuk arsip, maka barang terkait akan diambil. Setelah itu, gudang akan memperbarui file komputer buku pembantu persediaan dan mencetak voucher jurnal. Voucher jurnal kemudian dikirimkan ke bagian akuntansi. Salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan barangnya akan dikirim ke bagian pengiriman. Lalu, bagian pengiriman akan mengupdate file pengiriman. Setelah itu, Departemen Pengiriman akan membuat 2 salinan bill of lading, yang dimana salinannya itu akan dikirim ke kurir. Slip pengepakan pengeluaran persediaan akan dikirim juga ke kurir. Lalu faktur, salinan buku besar, dan pesanan penjualan akan diterima oleh Departemen Akuntansi. Lalu Departemen Akuntansi akan mengupdate jurnal penjualan dan mencetak voucher jurnal.
bagian akuntansi akan menerima salinan pengeluaran persediaan dari bagian pengiriman. Ketika salinan pengeluaran persediaan telah diterima, bagian penagihan menambahkan harga ke dalam file komputer penetapan harga dan akan menagih pelanggan. Lalu, voucher jurnal Departemen Akuntansi dan voucher jurnal dari Departemen Gudang akan diupdate pengendalian buku besarnya. Slip setoran dan slip pemberitahuan akan diterima oleh Departemen Akuntansi dan Departemen Akuntansi akan mencetak voucher jurnal. Setelah itu, Departemen Akuntansi akan mengupdate jurnal penerimaan kas. Setelah itu, jurnal penerimaan kas akan digunakan untuk memperbarui file komputer buku besar yang kemudian buku besar akan disimpan di Departemen Akuntansi. Slip setoran juga akan disimpan di Departemen Akuntansi. Surat dibuka oleh Sekretaris Bagian Umum dan dia menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran dan ditugaskan untuk membuat 2 slip setoran, yang dimana 1 slip setoran akan dikirimkan ke bank dan disimpan di bank bersama dengan cek pelanggan. Sekian penjelasan saya mengenai kasus 4